Ya, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Chris di Puri Indah. Kali ini kita hanya cerita-cerita aja sih. Mungkin ada kabar mengenai dia akan buka pabrik di Karawang. Ya, itu memang benar. Jadi nanti kita akan membuka pabrik di area atau wilayah Karawang itu untuk memproduksi dia keseluruhan. Untuk produk dia kemungkinan memang masih tetap dengan bersama Indomobil untuk jaringan pemasaran, perawatan, dan suku cadang. Karena cukup ramai di posisinya di media sosial, terutama di forum pengguna radio Indonesia. Itu pas ada berita itu mereka banyak menanyakan kedepannya seperti apa. Jadi kemungkinan sih kedepannya masih sama. Untuk pemasaran jaringannya masih melalui jaringan Indomobil untuk spare part dan perawatan. Mengenai motor listrik saat ini ada kabar juga mengenai konversi. Jadi konversi itu infonya waktu pertama kali kan untuk konversi dari motor bensin ke listrik itu dikenakan subsidi 10 juta. Tapi kan kabarnya menjadi gratis. Tapi saya belum cek juga sih secara melalui website yang memberi subsidi pemerintah itu, jadi baru berita-berita biasa. Kalau mungkin gratis ya sangat membantu untuk kita kan, itu kan ya, untuk pengguna motor bensin dari motor listrik. Tapi dari konversi itu ada kelebihan dan kekurangannya sih. Memang kelebihannya kita tinggal mengonversi motor yang ada menjadi motor listrik. Tapi kekurangannya kita kan nanti agak kesulitan untuk suku cadangnya, dari kompatibel baterainya, kemudian misalnya ada kerusakan pada motor kita mencari kompatibel untuk motornya. Ya syukur-syukur sih makin banyak gitu kan. Dan kelebihannya sih kalau dibanding dengan kita beli motor listrik yang sudah jadi. Jadi kalau motor listrik yang konversi itu ya kelebihannya memang kita nggak usah beli motor lagi, hanya beli alat konversinya aja seperti WLDC-nya, kemudian baterainya, kelistrikannya gitu. Nanti kita masih bisa jual mesin yang lama tuh. Tapi ya kekurangannya tadi. Dibanding dengan kita membeli motor listrik langsung, lebih kekurangannya memang kita harus mengeluarkan investasi biaya untuk membeli sepeda motor baru, terutama sepeda motor listrik gitu. Tapi kelebihannya banyak. Pertama, kita membeli motor baru langsung dengan model listrik itu banyak jaminannya, dari proses pembuatannya sudah sesuai standar untuk membuat motor listrik gitu kan. Kemudian dari arus listriknya, kemudian dari suku cadangnya, kemudian dari bengkelnya juga kan sudah disediakan. Part-partnya juga nanti sudah disesuaikan dengan motor yang diterbitkan oleh APM. Jadi sih kalau memang worth it mana ya sesuai dengan kebutuhan gitu kan, kondisinya. Memang kalau kondisinya memungkinkan untuk konversi ya lebih baik sih konversi. Tapi memang kalau kondisinya kemungkinan lebih investasi yang membeli baru, yang mendingan investasi baru kan. Jadi hitungannya ada motor yang lama yang bisa dipakai atau dijual secara utuh tuh lebih menguntungkan daripada jual mesin. Nah, kita dapat motor baru full listrik
yang terjamin dari ada garansi baterai dan motornya, kemudian ada jaminan spare partnya, kemudian ada jaminan untuk suku cadang bengkel perawatannya. Ya semua memang kondisional sih gitu. Nggak kemungkinan sesuai kebutuhannya aja. Saya di sini berbicara itu bukan karena memang saya memasarkan produk listrik, tapi memang yang saya alami ya memang kadang kalau dipikir-pikir ya mending di baru gitu kan. Jadi motor lama masih ada, masih bisa dipakai, mungkin untuk penyesuaian dulu motor listrik masih bisa dipakai, jadi dua-duanya bisa dipakai. Tapi kalau mengenai untuk saat ini ya yang situasi dan kondisi kayak bahan bakar seperti yang umum digunakan kayak Pertamax, kemudian Super, kemudian BP92 atau Vivo 92, itu kan sekarang sering mengalami naikan karena banyaknya konflik di beberapa negara penghasil minyak terutama. Jadi kalau kita memang mau menghemat dari biaya-biaya lain sih, ya memang bisa jadi solusi untuk motor listrik ini. Tapi kalau memang mobilitas kita nggak terlalu padat, kemudian memang masih bisa dijalankan dengan kebutuhan yang ada, ya nggak apa-apa, nggak usah mengambil motor listrik gitu kan. Tapi untuk bagi kita yang mobilitas tinggi gitu kan, yang bekerja sebagai ojek mungkin atau delivery service atau tenaga penjual yang sering visit atau menyebar brosur atau macam-macam, kalau yang saya rasakan ya ketika saya menggunakan motor listrik, ya memang bukan motor listrik saya saya menggunakan dari fasilitas oleh showroom untuk kegiatan. Ya, saya rasakan sih memang cukup signifikan bedanya. Jadi dari segi pemakaian kita juga udah nggak pusing-pusing mikir wah rute jauh nih, tiba-tiba nanti berapa kilometer mesti ganti oli mesin, oli gardan atau filter atau apa namanya pan belt kalau yang motor matic, kalau yang motor biasa mungkin yang cube pantainya lah gitu kan. Tapi yang jelas oli mesin itu wajib banget. Ketika kilometer itu udah mencapai tingkat tinggi di sesuai standar pabriknya, mesti ganti oli. Dan itu bedanya kalau kita motor listrik, kita nggak, walaupun setinggi kilometer kita menggunakan itu nggak terlalu signifikan banget itu mempengaruhi pikiran kita. Wah, kita passing sehari misalnya sampai 10.000 km atau ngojek sampai 10 km, kita nggak perlu mikirin olinya gitu kan, hanya kita perlu mikir mungkin udah segini, kita mau perawatan ke bengkel resmi aja lah untuk pengecekan ampere meter di baterainya, kemudian di arusnya, kemudian di motornya apakah berlumpur atau enggak gitu kan. Jadi lumayan menghemat ya. Jadi menghemat. Kalau kita pikir kalau untuk yang garis tinggi itu, ketika motor itu masih baru pun 4.000 km itu kita harus penggantian oli sebenarnya 4.000 km. Makanya kalau kita mobilitas tinggi itu nggak sampai sebulan, 2 minggu yang saya alami dulu waktu saya masih menjalankan ojek online. 2 minggu tuh ganti oli, pasti tuh ganti. Kalau kita telat aja udah pasti bahaya motor kan. Karena motor saya dulu itu udah pernah sampai turun mesin karena pistonnya macet karena olinya kering. Waktu itu saya menjalankan profesi sebagai delivery order dari aplikasi Lalamo. Itu kejadian, itu pas sudah jalan setahun lebih ya, perkiraan meleset ya, tiba-tiba motor mati
nggak ada kompresi, pas saya ke bengkel itu oli kering, harus ganti piston, ganti blok, lumayan 1,2. Ya kalau itu kita sudah pakai motor listrik, kemungkinan seperti itu tuh nggak ada, kecil gitu. Malah nggak ada, kan kita nggak pakai mesin, hanya pakai BLDC aja. Itu nggak akan terjadi gitu kan. Jadi meringankan kita sebagai tenaga yang sering mobilitas tinggi, jadi beban-beban yang rintitan itu bisa dipangkas gitu. Jadi penghasilan kita hitungannya bersih dari rintitannya itu. Mungkin hanya kepotong kalau kita beli motornya mengangsur, mungkin kepotong dari angsurannya. Tapi kalau posisi kita beli cash itu nggak akan motong dari penghasilan kita sepenuhnya. Gitu. Jadi sangat worth it sekali gitu. Memang untuk di saat ini pengisian arus daya dari baterai motor listrik itu nggak sebanyak dari motor bensin seperti SPBU-nya gitu. Tapi saya yakin masih nanti akan semakin ke depannya semakin akan banyak gitu SPBU motor listrik. Kalau boleh diperhatikan trennya saat ini terutama di mobil listrik itu udah cukup banyak pengguna mobil listrik dari berbagai merek, mulai banyak. Mungkin yang saat ini masih inden mungkin atau masih nunggu barangnya sampai itu ya nggak sampai 2 tahun kan, sampai lewat tahun, paling sampai akhir tahun biasanya 4 bulan, 6 bulan. Dan nanti tahun depan itu akan semakin banyak. Karena sekarang orang udah memikirkan efisiensi dari bahan bakar. Memang kalau kita beralih ke listrik, terutama mobil listrik ya, itu kita membutuhkan daya rumah lebih besar memang. Tapi kalau motor kan enggak, daya minimal rumah 500 kWh udah bisa, minimal mentok 900 juga bisa. Kalau seandainya cuman di rumah nggak ada macam-macam, cuma kulkas itu doang, aman, sebenarnya nggak masalah gitu. Jadi bener-bener ya udah, orang ngecas juga cuma 5.000 sampai penuh hitungannya. Kalau kita boleh kalkulasi dengan rupiah, 5.000 dibanding kita ngisi pertamax 25.000 atau paling kecil 15.000, masih untung 10.000 20.000, lumayan kan? Masih bisa buat beli beli rokok atau beli kopi atau ajak jalan anak-anak. Jadi ya saat ini memang mindset itu masih dirubah gitu. Memang teknologi baru semua nggak ada yang sebagus teknologi lama, karena kan memang masih pengembangan, masih ada update, masih ada upgrade gitu. Sama seperti halnya dulu kita melakukan perubahan motor dari karbu ke injek, itu juga cukup lama itu masuk injek itu, karena banyak pertanyaan kalau pakai injek lah begini, perawatan di kaki 5 nggak bisa apa nggak bisa, terus injek bahan bakar yang mesti tinggi minimal 90, 92. Kenyataannya sekarang coba lihat, dari awal dulu pertama masuk injek sampai sekarang semua akhirnya jadi injek. Udah pesanannya kecil motor karbu, malah sekarang karbu banyak kan dijual di rongsok. Nah, seperti itu motor listrik nanti ke depannya. Nggak mungkin pemerintah mencantangkan sesuatu kebijakan untuk pemahaslatan yang cukup besar berhenti tengah jalan tuh nggak mungkin. Ya pasti akan berkelanjutan, memang berproses. Karena semua itu kita mengandalkan investasi atau investor dari asing untuk dari kendaraannya, dari fasilitasnya. Tapi yang sudah kelihatan sekarang kan kita beli motor bensin perbandingannya 19 juta untuk paling murah. Kita di sini di Yadea terutama kita paling murah ada di 21.500. Memang lebih mahal 21.500 sampai 9 juta. Tapi kan 19 juta itu nggak ada subsidi lagi. Harga itu sudah pas gitu. Kalau di kita kan masih ada subsidi lagi. 7 juta dari pemerintah untuk mendukung itu. Lumayan, jadi 14,5.
14,5 dibanding 19 juta masih berapa? Masih untung 55 atau 45, 4,5 juta lumayan daripada di Note. Udah kita beli 19 juta, kita beli, nanti kita pakai masih mikirin perawatan, masih mikirin ganti oli, jatuhnya mahal banget. Saya terbuka pikiran itu karena saya merasakan ketika menggunakan, saya merasakan ketika ada training dijelaskan seperti itu. Oh begitu. Ada yang bilang jarak tempuh pendek banget, mas 100 kilo, kecepatan cuma 60. Nah itu enaknya motor listrik, pemerintah bisa ngatur dari kecepatan yang ada di kendaraan, ada regulasinya. Jarak tempuh memang baru banyakkan paling jauh baru 100, tapi ada yang lebih pendek lagi, merek lain ada yang cuma jarak tempuh cuma 70, 80, ada yang cuma 60, ada. Kita sudah termasuk mending 100, ada yang ngetes juga, ada yang sampai 100 lebih jaraknya, cuman ya agak maksa di baterainya, ntar tiba-tiba habis banget. Kalau kecepatan juga kita bilang 60, merek lain juga masih ada yang bawah 60, ada yang cuma 30, ada yang 40, 55 malah ada. Kita masih mending 60. Di grup kita ada yang sampai maksa banget ngetes 71 sampai. Walaupun posisinya langsung ngecas lagi. Jadi sebenarnya nggak ada yang instan untuk peralihan, itu nggak ada yang instan, bertahap, cuman dari tergantung dari kitanya. Sama seperti halnya dulu kita lihat mobil Cina, motor Cina gitu kan, masuk, wah motor Cina rusak, mobil Cina rusak. Ya memang pada waktu itu seperti itu kejadiannya, karena kan mereka mungkin masih belajar, mungkin masih pengembangan. Coba sekarang lihat, mobil Cina masuk kembali dengan teknologi yang baru, orang rame-rame beli mobil Cina pada mobil yang sudah ada, yang tadinya orang main di Jepang, Europe, tapi kalau yang nggak mandit banget biasanya itu pada hijrah ini. Boleh kita lihat di berita pemesanan dari merek-merek Cina cukup ramai kan gitu. Karena semua itu ada prosesnya, nggak instan. Makanya kayak pemerintah mencanangkan produk mobil dalam negeri, dulu ada Timor terus mati karena Timor tiba-tiba disukan dia nggak membuat tapi build up. Nah sekarang SMK kita membuat, tapi memang masih pengembangan, tapi kita pasarin yang mobil pickupnya nggak ada yang beli juga, alasannya gampang rusak lah apa. Sebenarnya kalau kita memang mau membantu produk kita sendiri, ya kita beli gitu, kita beli, nanti kan mereka dapat penghasilan dari penjualan, mereka akan update pengembangan lagi, pasti akan lebih bagus gitu. Sama kayak mobil Cina saat ini, karena mereka walaupun nggak laku di sini beberapa negara, mereka di negaranya orang pada beli produknya sendiri. Jadi ketika di negaranya sudah banyak yang beli kan, hitungannya kan berarti uang masuk, jadi ada pengembangan. Nah sekarang coba lihat aja mas, mobil-mobilnya bagus-bagus. Nah seperti itu perihalnya motor listrik saat ini. Ya dia ini termasuk produk yang lumayan, dari kualitasnya, dari ketahanannya itu sangat bagus sebenarnya. Dan ini juga banyak kita sudah dirakit di sini, dan nanti kedepannya akan dibuat di sini. Ketika sudah dibuat di sini pasti akan lebih baik lagi. Ya seperti itulah.
Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan di kolom komentar aja kayak biasa. Ya, saya juga minta bantuan untuk di subscribe lah, minta di subscribe biar apa namanya, biar berkembang lah, ya hitungannya saling bantu. Saya juga mau ada kegiatan ingin membantu orang, terutama diri saya sendiri yang masih terlilit tanggungan. Saya nggak minta bantuan sumbangan berupa uang, hanya subscribe aja. Subscribe pun kan nggak ada biayanya gitu. Jadi bantulah subscribe, minimal saya bisa mengenai keluarga saya, nanti bisa membantu keluarga yang lain. Ini bukannya, udah planning saya sih gitu. Minta bantuan sumbangan subscribe-nya supaya dia lebih berkembang lagi. Dan kenapa saya buat video-video ya berhubung setelah saya dulu ojek online, terus saya bekerja di kantor, terus tiba-tiba kantor tutup, saya bekerja di sini gitu. Jadi video-video saat ini temanya ya masih tempat saya bekerja gitu. Ya tidak beda halnya ketika nanti tiba-tiba saya nggak ada di sini, terus tiba-tiba buat video yang lain, ya itu kan pasti gitu, kejadian itu aja sih. Tapi sama saya masih di Yadea sebagai teman penjual, ya nanti semua videonya masih diulas mengenai tentang sepeda motor Yadea dan keunggulannya dan macam-macam. Dan saya juga masih aktif di Yadea Pengguna Indonesia. Sekali lagi tolong bantuan subscribe-nya saja. Kalau mau ada yang tanya silakan tanya. Jadi kita saling bantu aja lah. Saya sebagai tenaga penjual akan membantu bapak ibu yang sudah beli atau yang ingin beli, bisa saya bantu pertanyaan-pertanyaannya, proses pembeliannya. Untuk saat ini ya sekian dulu, nanti kita sambung lagi obrolan santai. Terima kasih, see you.